GoFood. Kemarin, tanggal 17, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengumumkan bahwa akan dilaksanakan pra-peradilan tanggal 3 Maret, tetapi di hari yang sama penyidik KPK mengirimkan panggilan. Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada putusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Agar proses ini berkeadilan, kami meminta agar penundaan pemeriksaan ini sampai adanya putusan pengadilan pra-peradilan. Yang pertama, teman-teman. Yang kedua, pada momentum yang kali ini Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto banyak tidak melakukan atau tidak berbicara di hadapan publik. Oleh sebab itu, hari ini Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan menyampaikan pidato publik kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mengetahui sikap politik dari PDI Perjuangan. Waktu dan tempat saya berikan. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Hereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO
Saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Syaratnya, saudari Tio harus menyebutkan keterlibatan saya. Apa yang disampaikan oleh saudari Tio tersebut dilakukan di bawah sumpah di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tangannya itu berada di atas, di bawahnya Al-Quran, kitab suci. Tidak hanya itu, saudari Tio juga diminta untuk menyebut orang-orang di lingkaran pertama Ibu Megawati Soekarno Putri agar bisa dibidik para penyidik tersebut. Ini baru disampaikan kemarin ya di dalam keterangan resmi. Demi melancarkan aksinya, saudara Rosa Purbakti sampai membeberap meja dan mendesak untuk mengganti penasihat hukum Tio. Puncak intimidasi saudari Tio adalah bahwa yang bersangkutan dikenakan cekal bersama suaminya untuk tidak Thanks to SGPPA, currently I can earn 2 digits income. My average salary is about 10 until 14 million rupiahs per month. Hello, my name is Eliska and I'm from batch 90. My name is Nurul Nurmala. I'm from batch 13. Hi, my name is Iska. I'm from batch 13. I have an average income around 400 until 500 USD per month. I have served 1 client from Singapore. Currently, I'm working with 4 clients. Maka demi penundaan pemeriksaan dasarnya adalah karena kami telah mengajukan pra peradilan. Pada saat kami masukkan surat pada pukul 8.30 WIB pagi, kemudian siangnya kami mendapatkan berita dari media massa bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyampaikan kepada media bahwa sudah menunjuk 2 hakim pra peradilan, yaitu dengan nomor untuk permohonan pra peradilan terkait dengan dugaan tindak pidana 5/PN Jakarta Selatan. Kemudian disampaikan juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah terregister juga untuk perkara suap, yaitu nomor 24/P/2005/PN Jakarta Selatan. Tetapi pada hari yang sama perlu diketahui oleh publik, kami menerima panggilan dari penyidik KPK untuk panggilan yang kedua untuk kembali memeriksa Mas Hasto pada hari Kamis. Oleh sebab itu, ini perlu diketahui oleh publik, kami sangat menyayangkan di mana hari Senin kemarin tanggal 17 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengumumkan bahwa akan dilaksanakan pra peradilan tanggal 3 Maret, tetapi di hari yang sama penyidik KPK mengirimkan
panggilan. Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada putusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Agar proses ini berkeadilan, kami meminta agar penundaan pemeriksaan ini sampai adanya putusan pengadilan pra-peradilan. Yang pertama, teman-teman. Yang kedua, pada momentum yang kali ini, Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto banyak tidak melakukan atau tidak berbicara di hadapan publik. Oleh sebab itu, hari ini Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan menyampaikan pidato publik kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mengetahui sikap politik dari PDI Perjuangan. Waktu dan tempat saya berbicara. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Ya, adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang.
Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbabekti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Syaratnya, saudari Tio harus menyebutkan keterlibatan saya. Apa yang disampaikan oleh saudari Tio tersebut dilakukan di bawah sumpah. Sumpah di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tangannya itu berada di atas, di bawahnya Al-Quran, kitab suci. Tidak hanya itu, saudari Tio juga diminta untuk menyebut orang-orang di lingkaran pertama Ibu Megawati Soekarno Putri agar bisa dibidik para penyidik tersebut. Ini baru disampaikan kemarin ya di dalam keterangan resminya. Demi melancarkan aksinya, saudara Rosa Purbabekti sampai membeberapa meja dan mendesak untuk mengganti penasihat hukum Tio. Puncak intimidasi saudari Tio adalah bahwa yang bersangkutan dikenakan cekal bersama suaminya untuk tidak bisa berobat ke luar negeri akibat kanker yang dideritanya. Padahal jauh sebelum kasus ini naik lagi ke permukaan, saudari Tio sudah berulang kali berobat ke Guangzhou bagi penyembuhan penyakitnya. Namun agenda kemanusiaan ini pun diabaikan oleh saudara Rosa Purbabekti. Saya meyakini jika saudari Tio mengikuti kemauan saudara Rosa, maka pencekalan itu pasti tidak akan terjadi. Jadi bisa sekitar 2014-2015 saat itu Pak Dahlan Iskan juga mengalami hal yang sama. Beliau bertemu dengan Bu Mega karena saat itu juga ada persoalan hukum, minta dibantu agar bisa berobat ke luar negeri. Maka demi kemanusiaan, Ibu Mega lalu mengulurkan tangannya dan meminta saya untuk bertemu dengan Wakil Presiden Pak Yusuf Kala dan bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM saat itu Pak Lauli, agar kemanusiaan inilah yang harus berbicara. Tetapi ini kemanusiaan ini ya, sepertinya tertutup dalam diri saudara Rosa Purbabekti. Berbagai fakta di atas masih menunjukkan kuatnya agenda politik terhadap kasus yang menimpa saya. Bayangkan, terhadap saudari Tio yang sudah bersifat kooperatif saja, bersikap kooperatif saja, masih diintimidasi seperti itu. Hal yang sama juga terjadi untuk pemeriksaan saksi Doni Istiqomah, Kusnadi, dan lain-lain. Bukankah tindakan saudara Rosa tersebut justru mencederai hukum yang seharusnya berperi kemanusiaan, penuh etika, hati nurani, dan berkeadilan? Betul tidak? Apakah tindakan saudara Rosa itu dapat dibenarkan? Bukankah tindakan saudara Rosa tersebut justru merusak dan marwah serta nama baik dari KPK itu? Jadi kita ini bangsa berpancasila, ada sila kemanusiaan di dalamnya. Masakah itu kemudian diabaikan? Saudari Tio sudah menunaikan seluruh tanggung jawabnya, kewajiban, masa ada untuk minta izin sampai mengajak kalau perlu ada penyidik yang mendampingi untuk berobat, tetapi itu tetap tidak dikabulkan. Seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan banggakan, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang berkeadilan. Keselamatan jiwa raga saudari Tio menjadi bagian dari tujuan adanya negara Republik Indonesia ini. Namun hak untuk melanjutkan pengobatan atas derita kanker pun diabaikan hanya karena ambisi saudara Rosa Purbabekti. Di sisi lain,
berkaitan kasus yang ditujukan kepada saya. Bukti-bukti yang disampaikan sebagaimana nampak di dalam sidang pra-peradilan adalah bukti terhadap suatu perkara yang sudah berkali. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri.
Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan, jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan, kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu baru kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut.
Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi
terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan, kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka.
Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan, kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan
yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu baru kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum,
baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu baru kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekhul Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Hereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut
juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini,
sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Hereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan.
Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu baru kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice.
Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum
atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbabekti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sandaya, Dr. Marduna,
dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda,
Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain
oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion
terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekhul Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa?
Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia
dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Ya, adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri,
melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP,
para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Biguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan, kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita,
salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah.
salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustianitio Fridelina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Biguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Megawati mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Megawati mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudara
Saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekhul Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi
yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Biguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut,
ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap
maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat.
Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Biguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita
punya nafas perjuangan yang panjang. Ini mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Biguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri.
Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan,
Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Hereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan.
jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Biguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri.
Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Biguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut.
Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi
terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka.
Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam peradilan tersebut. Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan, kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan
yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan, kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli
ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam peradilan tersebut. Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Biguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli
dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini,
sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan.
Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice.
Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum
atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona,
dan Dr. Idul Rizkan dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda,
Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor
Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan
Agustiani Tio Fridelina, dan Syekhul Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum
yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia
dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustianitio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri,
melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP,
diam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia,
rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu.
Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustianitio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah.
Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya,
saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekhul Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Benny Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita
yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan kembali. Karena itulah
seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum
atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang
Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Megawati mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Megawati mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita
punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri.
Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi
Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekhul Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan
punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri.
Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan, jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan, kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut.
Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi
terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbabekti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka.
Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan, kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Biguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan
yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan, kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum,
baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan, kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Biguna Sandaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut
juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini,
sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Biguna Sandaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan.
Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice.
Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum
atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekhul Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona,
dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda,
Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain
oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Megawati mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Megawati mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion
terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Biguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan, kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa?
Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia
dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Biguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri,
melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan, kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP,
para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan menaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita,
salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah.
salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudara
Saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama bunyikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi
yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sandaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut,
ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syaiful Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan, kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap
maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat.
eksaminasi tersebut nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Biguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang.
Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan menaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita
punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekhul Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri.
Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang.
ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan
pernah khawatir karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan karena berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri.
Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sandaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut.
Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi Ibu Mega mengatakan, jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi Ibu Mega mengatakan, kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi
terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka.
Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekhul Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sandaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan
yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Megawati mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Megawati mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik
baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam peradilan tersebut. Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekhul Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut
juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekhul Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini,
sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekhul Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan.
Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sandaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice.
Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum
atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marguna,
dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda,
Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain
oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itu kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion
terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa?
Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sandaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan menaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia
dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekhul Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri,
melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP
para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka!
pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustianitio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi Ibu Mega mengatakan, jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi Ibu Mega mengatakan, kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih.
seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustianitio Fridelina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.
Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Megawati mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Megawati mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah.
Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustianitio Fridelina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya,
saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Megawati mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Megawati mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi
yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut,
fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakbekti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syaiful Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami
tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut,
nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sandaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para hukum, para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang.
Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita
punya nafas perjuangan yang panjang. Ini mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan
semangat kepada kami semuanya dan mengatakan jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini berikan mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega menyatakan memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika
ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan
pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri.
Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut.
Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekhul Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi
terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka.
Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam peradilan tersebut. Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan
yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum,
baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut
juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ibu Mega mengatakan, kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini,
sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizman, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan.
Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice.
Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Adanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakukti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizwan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum
atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marduna,
dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda,
Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Marguna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalan. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi mereka mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridalina, dan Syekh Bakri, sebagaimana telah dilakukan antara lain
oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Dereva, Dr. Aditya Viguna Sanjaya, Dr. Marduna, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka dari kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Ya,